Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini admin akan menyampaikan kisah-kisah ulama Nusantara. Untuk kali ini tentang Syekh Nawawi Al-Bantani yang meluruskan arah kiblat masjid. Syekh Nawawi adalah salah satu ulama Indonesia yang mendunia. Suatu ketika, Syekh Nawawi berkunjung ke kota Jakarta, dulu yang bernama Sunda Kelapa. Di daerah Koja, Jakarta Utara, terdapat orang alim dari keturunan Sayyid. Orang alim itu bernama Said Usman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Saat itu, Said Usman membangun sebuah masjid jami di daerah Pekojan, Jakarta Utara. Sebagai pemerkasa masjid itu, Said Usmanlah yang menunjuk arah kiblatnya. Suatu ketika, Syekh Nawawi datang berkunjung ke masjid yang dibangun Said Usman itu. Akan tetapi ketika melihat posisi masjid itu, Syekh Nawawi kemudian berpendapat bahwa masjid itu tidak dapat mengarah kiblat secara tepat. Bahkan Syekh Nawawi menunjukkan arah kiblat yang tepat. Namun Said Usman tetap dengan pendiriannya bahwa arah kiblat masjid itu sudah tepat. Masing-masing yakin bahwa arah kiblat sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Saat itulah Syekh Nawawi menarik lengan baju Said Usman untuk berdiri lebih dekat. "Lihatlah di sana," kata Syekh Nawawi, seraya menunjuk jari tangannya ke arah kiblat yang dimaksud. "Itulah Ka'bah. Jelas tampak dari tempat kita berdiri ini. Jelas kelihatan bukan? Sedangkan letak masjid ini agak ke kiri dari letak Ka'bah itu. Jadi letak masjid itu harus digeser lagi kiblatnya agak ke kanan," kata Syekh Nawawi. Melihat kenyataan itu, Said Usman berdiri termenung. Benar. Arah kiblat masjid itu ternyata kurang tepat. Said Usman pun mengetahui kebenarannya dan mengakui kelebihan Syekh Nawawi. Segera Said Usman menjabat tangan Syekh Nawawi bermaksud mencium tangannya sebagai tanda penghormatan kepadanya. Akan tetapi Syekh Nawawi menarik tangannya kembali sehingga tangannya terhindar dari ciuman Said Usman. "Mengapa engkau menolak tanganmu untuk aku cium sebagai tanda penghormatan kepada tingginya ilmu? Engkau kan telah mendapat sebutan dari Rasulullah sebagai pewaris para nabi." "Ya, aku dikaruniai Allah untuk memperlihatkan Ka'bah dari jarak yang jauh. Namun engkau adalah seorang Habib, seorang Sayyid, keturunan dari ahli bait Rasulullah yang dihormati," kata Syekh Nawawi. Dengan menaruh hormat kepada Said Usman, "Aku tak berani tanganku dicium oleh zuriat Rasulullah SAW." Syekh Nawawi meneruskan. Mendengar jawaban Syekh Nawawi tersebut, Said Usman segera mendekap dan memeluk tubuh Syekh Nawawi dan mencium keningnya sebagai penghormatan terhadap ketinggian ilmunya. Mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya Syekh Nawawi tidak kuasa menolaknya. Keduanya terharu lalu sama-sama meneteskan air mata sebab rasa haru yang sungguh dalam.
Sekian kisah kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.